anggota itu gampang-gampang susah. Ada grup yang sangat ramai, setiap hari banyak postingan. Ada juga grup yang sangat sepi, ramainya hanya pada saat ada musibah, ada yang meninggal, baru ada ucapan duka, atau ada yang ulang tahun. Setelah itu sepi lagi. Nah, grup ini biasanya yang ramai itu adalah grup-grup tematik, yaitu grup yang mempunyai tema tertentu, di mana anggotanya bersepakat berada di situ karena kepentingan dari tema itu. Kalau mereka merasa itu temanya berguna, maka mereka akan masuk ke situ. Dan ketika sudah masuk, ramai tidaknya adalah ketika mereka mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Misalnya informasi, ada dialog-dialog, ada diskusi, ada konsultasi, dan sebagainya. Jadi kalau mengelola grup itu harus dibutuhkan kira-kira 3-5 orang yang sifatnya sebagai moderator atau pemantik diskusi, pemantik obrolan, sehingga orang akan terpancing untuk berbicara, dalam hal ini menulis, berkomentar, sekaligus mengatur alur diskusi. Biasanya orang-orang yang komunikatif, menyapa banyak orang, kadang-kadang diselingi dengan humor, canda tawa, itu yang akan membuat orang tertarik untuk ikut aktif di dalam grup. Dan itu harus dilakukan gerilya dari hari ke hari. Misalnya ketika ada yang posting, kita komentari, entah pujian, entah memantik diskusi singkat dan sebagainya. Nah, disitulah nanti akan terjadi diskusi. Jika grup sudah ramai, ada komunikasi yang sudah saling saut-sautan antar anggota, maka moderator ini bisa diam dulu karena komunikasi dua arah sudah terjadi. Nanti jika sepi lagi, dilakukan pemantik lagi. Nah, grup-grup tematik yang ada ini macam-macam. Ada grup tema tentang institusi tertentu, ada grup lingkungan, ada grup hobi, ada grup alumni. Dan mengapa grup itu sepi? Biasanya karena tidak ada moderator, tidak ada juga ketokohan di situ, dan para anggota menganggap tidak ada keuntungan yang didapatkan di dalam grup itu. Bahkan mereka sering mengomentari postingan-postingan yang ada dikatakan terlalu nyampah. Kalau terlalu nyampah, ya orang nggak mendapat manfaat, maka lama-lama orang diam. Bahkan ada yang terang-terangan langsung keluar dari grup. Ini sangat banyak kita lihat grup-grup bisa menjadi sepi. Dan grup-grup ini kalau tidak ada pelopornya, maka ya sepinya itu bisa berlangsung sangat lama. Bagaimana agar grup itu ramai? Ya, satu, ada moderator. Dua, moderatornya itu bukan hanya satu, tapi bisa 2, 3, 4, atau 5 orang, di mana terjadi penyelarasan. Ada juga penegakan aturan di situ. Semakin banyak orang, misalnya yang lebih dari 100 member, itu ada kemungkinan postingan-postingan yang di luar koridor yang disepakati, sehingga ada penegakan aturan dari teguran atau mungkin menghapus postingan, ya, lalu atau ditumpangi dengan postingan-postingan yang lain. Kemudian harus ada pemberian informasi secara rutin, sehingga member itu akan merasa punya manfaat berada di dalam grup tersebut. Berikutnya, perlu dibuka forum komunikasi dua arah, sehingga orang yang berada di situ bisa konsultasi. Ketika terjadi permasalahan, bisa ditanyakan, ini bagaimana? Bisa juga antar anggota terjadi saling komunikasi, saling memberi info, atau mungkin guyonan, mungkin sedikit olok-olokan, atau mungkin sekedar selfie, atau mungkin memamerkan aksi yang dilakukan saat ini, berbagi cerita. Nah, jika misalnya dalam satu grup ada sekitar 10 orang saja yang aktif, maka grup itu nanti akan bisa memancing anggota-anggota lain untuk aktif di dalam grup tersebut. Nah, kalau sudah begitu, kita tinggal menyelaraskan.
hanya untuk mengawasi saja kira-kira ada postingan yang melanggar ataukah tidak. Kalau sudah berjalan, ya kalau grup aktif, satu sisi kita syukuri, sisi yang lain kita sebagai pengguna HP yang ada di grup itu harus rajin-rajin untuk melakukan pembersihan, terutama video-video dan gambar yang diposting di grup tersebut. Jadi pengalaman saya ikut puluhan grup, hampir setiap hari itu ada sekitar 200 sampai 400 gambar video yang terpostingan di situ, sehingga kita tiap 2 hari sekali harus melakukan pembersihan. Kalau tidak, maka HP-HP yang agak jadul itu agak kesulitan untuk mengikuti grup-grup yang ramai tadi. Tapi kalau grup itu manfaat, nggak usah disuruh, bahkan orang yang berada di luar grup itu pun dia akan mendaftarkan diri untuk gabung karena apa? Mendapat manfaat. Jadi sekali lagi, grup itu akan diminati kalau peserta mendapatkan manfaat yang semakin besar dari keberadaan dia di dalam grup tersebut. Itu kuncinya.